termetrai. Di Yesaya 29 ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Orang yang dapat membaca aja tidak bisa membaca karena termeterai, apalagi orang yang tidak bisa membaca. Lalu di Wahyu 5 ayat 1 saya bacakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Jadi meterai-meterai tadi seperti sampul atau segel, harus dibuka, Pak, ya. Wahyu 5, saya bacakan lagi ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Wahyu 5:4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada aku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Oke, terima kasih Pak Dokter. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima guru. Artinya ada kitab yang termetrai. Oke, terima Pertanyaan kasih. saya, Ya, penjelasan. pertanyaan saya, Begini, ini ada Ya. kawan kita ini, sang penunggang kuda ingin bertanya. Boleh ya Pak Dokter sekalian ya? silakan Yang kawan ada saya warna itu. diskusi ini ya. Pak Silakan Awi, Pak Awi ya untuk Pak Awi, silakan. Pak Awi, silakan. Ya, terima kasih Bang Tristan. Tapi tolong selesaikan dulu administrasi di belakang ya sebelum bertanya. Iya. Ini saya belum mau bertanya sebenarnya. Mau memperkenalkan diri kan. Terima kasih sudah masuk ke Zoom ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu kepada semua saudara muslim dan selamat malam untuk sahabat saya Pak Dokter ya. Tadi beliau sudah menyapa, saya belum sempat tadi menyapa balik. Ya, ini bagus anunya. Pertanyaan Pak Dokter ini bagus sekali. Nanti bisa kita dijawab juga dengan sempurna oleh Pak Dokter dari kami juga ya. Alhamdulillah. Nanti mungkin Bang Tristan atau apa, saya ada waktu nanti juga Pak Dokter kita bisa bicara lebih lanjut. Diteruskan aja dulu nih. Ada yang menarik tadi pertanyaan Pak Dokter tuh. Bagaimana caranya mengimani sesuatu yang pernah ada dan sudah tidak ada. Nah, kalau ini pertanyaan dibalik ke Pak Dokter ini gimana ini Pak Dokter? Bagaimana caranya Pak Dokter mengimani apa yang Pak Dokter imani sebagai apa itu namanya firman yang hidup atau apapun itu ya yang menjadi manusia, itu kan pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Gimana itu Pak Dokter? Silakan. Baik. Satu Kalau aja saya kan saya. jelas tadi, Pak Awi kan dari awal tadi saya bilang bahwa di Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Penglihatan itu diberi untuk ditulis. Karena itu ditulis, tulisan itu ada bukti fisik, berdasarkan tulisan itulah kami beriman. Ada bukti fisik. Ya, walaupun ada orang bilang original teks atau revisi segala macam. Baik, yang direvisi itu adalah terjemahan. Terjemahan bisa aja direvisi kalau memang terjemahan itu tidak pas. Kemarin Ustadz Alif pernah cerita terjemahan yang di Quran itu
kalau dia baca bahasa asli Arab itu apa, bisa baca ayatnya, tidak persis sama semuanya. Ya sama, di LAI juga tidak persis sama. Ya, artinya. Tapi bukan berarti kita menyalahkan terjemahan. Setidaknya kami yang beriman itu, walaupun terjemahan itu tidak persis seperti itu, tapi kami bisa menanggapi. Makanya, seperti kami para dokter, terjemahan dari Maaf saya bahasa interupsi Latin ke sedikit. bahasa Indonesia Maksudnya tidak sempurna. maksudnya Pak Sekalipun Awi tidak di sini, sempurna, Pak Dokter. proses. Pak Dokter Adi, Ya. maksudnya Pak Awi ini adalah beriman kepada Yesus gitu, yang sudah nggak ada, bukan pada kitab Kan itu. ada tertulis kan, karena kitab suci itu menuliskan berdasarkan iman kepada kitab suci itulah, bahwa itu kan yang disuruh Tuhan Apa untuk bukti ditulis, otentik firman itu, yang tertulis. Tabe, kalau kitab suci murni datangnya dari Tahan, Sang Maha Pencipta. tahan dulu Pak Dokter, maaf, biar diselesaikan dulu. Jangan Pak Dokter Adi, maaf. Lanjut Pak Dokter Adi. Ya, itu kan saya bilang tadi, saya sudah katakan tadi bahwa, saya ulang kembali ya, di Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Di Habakuk 2 ayat 2, penglihatan itu diberi untuk dituliskan. Maka datanglah nabi-nabi. Datang Obaja, ada penglihatan kepada Obaja, berdasarkan penglihatan itu Obaja menulis, itulah kitab Obaja. Datang Musa, berdasarkan penglihatan kepada Musa, diberilah 5 kitab yang tulis Musa. Datang Yesaya, berdasarkan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya, maka ditulis. Di Wahyu 1 ayat 11 juga, tuliskanlah semua penglihatan itu. Di Yohanes di Pulau Patmos pun melihat berdasarkan penglihatan itu, Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah jemaat itu. Jadi artinya, yang dilihat itulah ditulis. Itulah proses penulisan kitab suci. Artinya pertanyaan Pak Awi, penunggang kuda, saya nggak tahu kudanya putih atau kuda merah. Pak Awi bertanya, Ya, kuda putih. Yesus yang sudah pernah ada tetapi nggak ada lagi. Ya, tetapi tulisan tentang Yesus itu ada. Jadi seperti ini, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Nah, kitab itulah, berdasarkan kitab itulah, saya beriman. Bukan imani saja, tapi ada dasarnya tertulis, ya kan? Sama seperti kami para dokter. Para dokter kan ada textbook. Textbook itu biasanya bahasa Inggris, tetapi kan ada yang terjemahan. Oke, makasih Pak Dokter Adi. Silakan Pak Dokter Saima. Jadi saya rasa sih mau kembalikan ke Awi sih. Bagus ya. Ya. Nggak apa-apa, biar Pak Dokter Saima Pak Dokter aja, mungkin sesi nanti berikutnya kan masih ada waktu. Biar silakan Pak Dokter Saima, monggo. Ya. Tabe. Kalau menurut dokter bahwa seluruh PB juga itu adalah firman ya? Iya firman. Firman Tuhan. Ya. Semua. Jadi semua firman Tuhan itu setelah Yesus sudah tidak ada di bumi, dituliskan oleh Yohanes, Markus, itu dikonfirmasinya kemana? Baik, saya terjemahkan lah. Jadi saya terangkan dulu ya, yang saya imani, yang saya terangkan. Jadi Bible itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu berisi kan kitab. Yesus sudah mati. Saya terjemahkan dulu Pak. Ya. Saya terangkan dulu nanti baru bisa. Ya. Jadi saya terangkan dulu apa itu Bible, apa itu Firman. Ya, saya terangkan dulu. Jadi setelah saya siap menerangkan, baru Pak Dokter bisa sanggah. Gimana Pak? Setuju nggak? Silakan. Oke, jadi Bible itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu terdiri dari kitab Taurat Musa, yaitu 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Juga kitab para nabi,
dan kitab nubuat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Isinya sejarah, silsilah, hukum-hukum, peraturan, dan nubuatan tentang kedatangan Mesias atau Yesus Kristus yang pertama. Perjanjian Baru terdiri dari kitab Injil dan kitab para rasul. Isinya pertama, kegenapan nubuatan kedatangan Mesias atau Yesus Kristus yang pertama, sejarah, silsilah, peraturan, hukum-hukum, dan nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjanjian Lama tadi sudah saya katakan ditulis karena berdasarkan penglihatan dan perumpamaan yang diberikan para nabi itu. Lalu di Perjanjian Baru adalah atas ilham Allah semua penulis menulis, ya. Jadi artinya Yohanes menulis atas ilham Allah. Yohanes 21:24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Ya, kitab Yohanes itu menulis. Bahkan di 1 Yohanes 1 saya bacakan. Satu Yohanes 1:1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Oke, baiklah. Dan sebentar, belum siap. Jadi Bible ini ditulis untuk saya bacakan lagi. Sorry, sabar Pak ya, karena aku share screen nggak bisa, jadi nanti robot. Jadi tujuan inti dari Bible itu, semuanya itu dituliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Gitu Pak. Jadi atas ilham Allah, karena semua nubuatan itu adalah atas ilham Allah, atas ilham dorongan oleh Roh Kudus, mereka bisa menulis karena bukan atas kehendak manusia. Jadi di 1 Petrus 2 saya tampilkan dulu, 2 Petrus 1 ayat 20-21 saya bacakan. Kabar Pak ya, karena data-data itu harus ada tertulis. Jadi pertanyaan Pak Osema kan, bagaimana itu tertulis Yesus sudah nggak ada lagi? Karena isinya Bible itu sebelum Yesus lahir dan saat Yesus hidup dan sesudah mati pun. Yang terakhir di sini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci, nubuat dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Pertanyaan Pak Dr. Hosema, Yesus sebelum nongol ke bumi telah dinubuatkan saat lahir, saat mati, saat bangkit, saat terangkat, dan saat akan datang pun sudah dituliskan di sini. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Wi, ada yang mau disangka nggak? Abis ini kita ke Pak Hidayat Fani ini. Monggo. Biar Ya, Pak Dokter dulu, makasih. Kayak Pak Dokter belum selesai. Pak Dokter ini. Yohanes Pak Dokter 17:8 Dok. Yohanes 7 bisa buka Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus menerima firman. Apakah firman-firman itu yang tertera di Bible sekarang, atau ada firman Tuhan yang diterima Yesus? Silakan Dok. Kalau ada seperti dalam Al-Quran surat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana firman Tuhan yang diterima Yesus dari Bapa sesuai dengan Yohanes 17 ayat 8. Silakan Dok. Oke, bisa dikonfirmasi ya. Maksudnya ini mungkin
pertanyaan ini ya, mirroring sebenarnya gitu. Firman-firman yang diterima Yesus kemana larinya gitu. Silakan Pak Dokter Adi ya untuk menjawab. Ini Pak Hidayat Fani ya yang resen ya. Sabar ya. Orang Ya, sabar itu sayang Tuhan. silakan yang bertanya dulu, silakan bertanya dulu. Silakan yang bertanya, kita hargai Pak Tristan. Siapa tahu ada ide-ide terbaru ya. Silakan yang Silakan bertanya, Pak Hidayat silakan. Fani jawaban dulu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Dr. Tristan. Ini Tolong sedikit saya mau administrasi bertanya. kan dulu di belakang ya. Jangan main Ya, tanya aja, bentar. main tanya aja ya. Oke. Oke. Enggak. Sedikit nih Pak Adi mau bertanya tentang ini. Buku panduannya Pak Adi ini apakah namanya memang Injil atau Bible? Bible gitu. Atau apakah Bible ini terjemahan dari Injil atau Injil gimana tuh? Monggo Pak Dr. Adi. Buku panduan gimana maksudnya? Nama ini loh, kitab apa namanya? Bible apa Injil nama aslinya itu? Karena saya dengar ada yang mengatakan Bible atau Injil gitu. Ya. Karena pertama, Oke, karena mungkin saya ya orang jadi satu ya. Pertanyaannya mungkin sekaligus dua dijawab kalau memang sanggup. Ini Baik. mana yang firman yang diterima Yesus dan apakah buku panduan Bapak ini Bible atau Injil gitu. Silakan. Baik. Jadi karena saya orang Batak, pertama kali saya lihat buku itu namanya tertulis Bible. Lalu ketika saya kuliah namanya Alkitab. Lalu ketika saya diskusi di grup ini, Alkitab itu adalah Al-Quran. Maka saya nama Bible. Tapi isinya tadi sudah saya terangkan dari perjanjian lama, perjanjian baru, terdiri dari apa, saya tadi udah jawab kayaknya ya. Saya udah jawab tadi. Baik, untuk Pak Husema saya jawab lah ya. Jadi Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus engkau. Ada beberapa pengertian-pengertian yang di sini yang jelas Yesus datang dari Bapa. Bukan dari Maria. Itu yang dipahami mereka. Jadi dia diutus lahir dari seorang perempuan. Pemahaman mereka itu murid-murid Yesus bahwa Yesus itu datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Yang Bapak pertanyakan adalah segala firman. Firman itu disampaikan pada mulanya melalui nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada kita dengan perantara nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi itu menolak. Lalu pada zaman akhir, Allah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Nah, pada zaman akhir itulah terwujud Yesus menyampaikannya. Contoh, di Ulangan 6 ayat para nabi berkata, dengarlah hai orang Israel pada zaman dahulu. Nabi Musa menyatakan itu. Itu ditolak mereka. Mereka menyembah berhala. Lalu anaknya diutus. Berkata Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Yesus menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan para nabi itu kepada Bani Israel. Musa sudah mengatakan itu, ditolak. Yesus juga mengatakan itu. Itulah yang dimaksudnya di Yohanes 17 ayat 8. Segala firman itu yang engkau berikan kepada aku telah disampaikan. Karena dulu firman itu diberikan pada zaman dahulu pada para nabi. Seperti di chat saya ini. Chat itu sudah saya katakan di chat. Kepadaku. Ku betul, itu adalah Yesus. Betul. Ya, kan? Di Ibrani 1 ayat 2, pada zaman akhir Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anak itu Yesus.
Oke. Karena pada zaman Mana firman? pada zaman dahulu kan nabi-nabi. Segala Sekarang pada firman. zaman akhir kan Ibrani Mana 1 firman? gimana Pak Dokter? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Mana firman itu, Dok? Nah, saya udah terangkan tadi Pak, Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada kita dengan para nabi-nabi. Firman yang disampaikan kepada nabi, contohnya di Ulangan 6 ayat 4 itu, Allah itu Esa, kembali disampaikan lagi oleh Yesus pada zaman akhir, karena Tuhan berbicara melalui anaknya. Itulah maksudnya itu, diulang kembali firman itu. Di Markus 12 ayat 29 tertulis. Artinya Tuhan yang berbicara firman itu kepada nabi-nabi yang ditolak, kembali firman yang sama yang diberikan kepada Bani Israel. Itu konteksnya Pak ya. Oh, jadi itu. Ya. Satu aja, bukan segala. Bukan cuma satu, banyak. Yesus berkata di Markus, di Matius 16 ayat 21. Saya tampilkan karena saya screen kan agak nanti robot suara saya. Jadi semua yang disampaikan itu disampaikan ini. Jadi ini katanya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia hal tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari itu. Dan mereka pada mulanya nggak percaya. Mereka tidak mengerti. Mulanya tidak mengerti. Tapi setelah kejadian baru mereka mengerti. Mungkin maksud Pak Dokter Adi ini 20 ayat 9. Mungkin maksud Pak Dokter Adi ini firman yang disampaikan yang kuterima itu maksudnya yang perjanjian lama itu ya? Bukan hanya perjanjian lama. Ya semua firman. Termasuk perjanjian baru. Oke. Oh, Lalu ya, sebab kitabnya itu nggak ada ya, udah nggak ada lagi ya, yang diterima Yesus. Jadi konsep pemahaman kita dengan Quran dengan akan berbeda. Kalau tadi ingat Isa diberi kitab Injil, tapi bukti fisik tidak ada, ya kan? Tapi diimani yang tidak ada. Oke, tapi nama Injil tadi bagaimana Pak? Apakah Bapak kitabnya Injil atau Bible atau Alkitab atau yang mana? Pemahaman Injil itu di dalam kekristenan, Injil itu sebenarnya kabar baik atau firman Tuhan atau Yesus itu sendiri. Ya, memberitakan Yesus. Yesus adalah firman. Berarti kalau kita memberitakan Yesus berarti memberitakan firman. Wahyu 1 ayat 8 bahwa Yesus adalah firman Tuhan Allah. Oke, udah jelas ya Pak Hidayat Pani. Jadi firman menerima firman. Bukan seperti itu konsepnya Pak. Jadi firman disampaikan di Ibrani 1 ayat 1. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kalau sampaikan kepada mereka. Artinya firman menerima firman, gitu ya. Robot, Pak Dokter Adi robot. Iya, ada Transformers ini. Udah jelas belum? Ah, bagus. Ini saya mau nanya juga nih, ya. Pak Dokter Adi, ini Decepticon atau Autobot? Gimana? Decepticon atau Autobot? Transformers, suaranya dari tadi robot. Nah, sekarang udah bagus. Maaf Pak Dokter Tristan nih, kok jawaban yang dari saya nih belum kayaknya belum jelas. Itu nama asli anunya tuh Biblos atau Bible apa Injil gitu. Kalau jadi memang gini, Bible ya jangan dihubungkan sama yang di Al-Qur'an Injil itu gitu. Monggo. Baik, saya jawab Pak ya. Jadi pertanyaan saya udah jawab tadi. Ketika saya masih di kampung, kitab itu bernama Bibel. Ketika saya di kota, bahasa Indonesianya Alkitab. Tetapi pengertian Bibel, pengertian Biblos itu adalah kitab.
Bahasa kalau menurut KBBI itu kitab. Kitab yang berisi firman Tuhan. Ya. Jadi menurut iman kami, firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Injil itu adalah Yesus sendiri. Jadi Bible itu berisi perjanjian lama, terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Perjanjian baru berisi kitab Injil dan kitab para rasul. Dan semua perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Injil. Tetapi pemahaman orang, ada yang hanya mengakui bahwa Injil itu hanya keempat kitab. Padahal Injil itu adalah firman. Firman bukan hanya di kitab Injil. Lalu pertanyaan Pak Dr. Husema tadi, apakah itu semua firman? Firman kan sudah saya katakan Pak tadi. Dokter, maksud saya tuh nama aslinya tuh Bible apa Injil gitu loh. Nah, terus hubungan Bible sama Injil itu gimana? Pemahaman saya sekarang ya, kalau dulu kan berbeda. Kalau dulu yang saya tahu Bible, baru Alkitab. Baru ketika diskusi, baru Biblos atau Bible. Tetapi intinya Injil itu adalah Yesus sendiri. Ini pemahaman saya, karena Yesus itu adalah firman. Injil itu adalah firman. Karena firman itu yang menyelamatkan, bukan bukunya ya. Kalau Aderion kemarin di TikTok bahwa kitab itu bukan Tuhan. Alkitab itu atau Injil itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu firman. Yesus itu firman. Ya, yang di kitab itu adalah kata-kata, bukan itu Tuhannya, bukan itu firman-Nya. Jadi firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita baca, ketika kita renungkan, kita dimasukinya, dipenuhinya, akhirnya kita digerakkan untuk melakukan perintahnya. Itulah firman yang hidup. Nah, jadi melebar ya. Jadi pemahaman Bapak, Injil itu definisi ini. Kan itu maksudnya Bapak kan? Gimana Pak? Iya. Apa nih? Oke, apa Hidayat Fani? Apakah kamu sudah mendapatkan hidayah atau masih? Tetap hidayah mah dari lahir. Nama kamu Hidayat Fani loh. Masih membingungkan jawabannya. Nah, berarti kalau nama aslinya Bible gitu ya. Kristen, bukan Pak Hidayat. Hidayat. Iya Pak Hidayat. Hidayat. Bukan Hidayat. Hidayat itu jamak Hidayat. Gak apa-apa ya. Oke, lanjut dah Pak Dokter Tristan. Ya lanjut Pak Dokter Sema ya, tadi ada intermezzo itu iklan sabun colek ya. Pak penumpang kuda tadi, Pak Awi tadi udah terjawab belum? Menurut beliau gimana Pak Awi? Udah jelas Saya ya? tahu. Apa kudanya putih atau merah itu? Ya hitam itu kudanya. Ya, Kawan-kawan yang mau silakan. nanya kepada narasumber Muslim dan kekristenan juga boleh ya. Silakan resen seperti Silakan. Oh ya, ini saya masih resen nih. Satu lagi pertanyaan boleh nih Pak Dokter ke Tristan. mana nih? Ada Pak Bebos, ada Pak Bebos. Silakan Pak Bebos, bantu saya. Kedua-duanya. Bos boleh ini bertanya ke narasumber Muslim juga. Pak Hidayat Fani silakan kalau mau nanya lagi ya. Tapi kalau satu pertanyaan itu ya sekian, dua pertanyaan ya sekian juga ya. Nanti tinggal ada Bos, lanjut aja dulu, lanjut. Silakan Hidayat Fani. Hidayat Fani. Lupa lagi pertanyaannya ntar. Waduh ya. Lanjut dulu ke Bos sebentar aja nih. Pak Bebos, selamat malam. Belum muda udah pikun ya. Pak Bos monitor atau dari kawan-kawan kekristenan yang lain. Silakan maju nih. Ini aja nih Pak Dokter. Ya, ini saya sementara. Oh iya. Ini Pak Dokter, yang namanya yang saya tahu nih 100% itu berarti itu bulat sudah pasti kan gitu. Tidak diragukan. Nah, ini yang saya tanyakan. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kalau 50% 50-50 ya bisa lah gitu. Tapi ini kalau 100% manusia jangan jadikan Tuhan gitu. Yang saya tahu ya baku sudah. Kalau 100% ya 100% gitu Pak Dokter. Kalau 100 tambah 100 cuma 200 ya. Yang saya tahu 100% umpamanya 100% kopi ya kopi bukan teh gitu. Oke, silakan Pak Dokter Adi ya. Ini hal metafisika sebenarnya. Ya, 100% Tuhan, 100% manusia memang agak susah menjelaskannya, tapi kita coba ya. Waktu saya SD saya bingung.
pernyataan itu. Ya. Tetapi saat ini saya jawab dengan jawaban Galatia Monggo. 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam konteks ini Allah mengutus anak Allah. Bukan anak Maria. Tetapi karena dia lahir dari seorang perempuan, ia berlaku seperti manusia. Disunat, dibaptis, beribadah, lalu makan, namanya pun manusia. Dan ayat lain, dengan matinya dia sebagai manusia, yang mati manusianya. Karena dari awal bahwa dia bukan manusia, dia adalah firman. Menurut keyakinan kami, firman itu adalah Allah. Karena firman itu Allah dan telah menjadi manusia, untuk mewujudkannya, maka dia lahir dari seorang perempuan. Karena firman itu adalah Allah telah menjadi manusia. Jadi untuk mewujudkan dia sebagai manusia, harus lahir dari seorang perempuan. Karena manusia lahir dari seorang perempuan. Datanya di Yohanes 1:1. Itu. Kalau Jadi begitu, artinya, Pak Dokter, seharusnya kalau menurut saya nih 50-50 gitu, manusianya 50%, Tuhannya 50%, nah bisa jadi satu kan gitu. Ibarat gula sama kopi, atau jadi kan kopi manis jadinya kan gitu. ya, Tapi kalau itulah. 100% itu ya tidak bakalan bisa ditemuin 100% Tuhan, ya jangan jadikan manusia lagi gitu. Ya, makanya saya bilang ketika saya SD, saya bingung dengan pernyataan itu. Tetapi yang saya baca, tidak ada tertulis 100% manusia 100% Allah. Tidak ada tertulis. Ya. Berarti 100%-nya tidak dipakai lagi gitu Pak Dokter ya. Kalau Waktu itu memang pernyataan itu waktu saya SD ada, membuat saya bingung. Termasuk Tritunggal. Tritunggal itu, Trinitas itu di mana tertulis? Tidak ada tertulis sampai sekarang. Kata-kata itu ya. Kalau pemahaman-pemahaman terserah. Jadi saya mau yang tertulis saja. Kalau tidak tertulis, saya nggak mau jawab. Seperti Pak Hussein nggak tertulis, nggak usah dipaksakan, Pak. Mungkin Pak Mebos lebih paham. Itu Pak Mebos ini. Oh ya, Bapak Mebos, monggo. Tentang 100% manusia, 100% Tuhan itu gimana ini? Kalau pipi-pipi, bisa itu. Pak Mebos. Silahkan Pak Dokter Tristan, ambil alih dulu nih, kayaknya diam semua nih. Pak Nopeceng, silakan. Moderatornya siapa moderatornya? Pak Tristan. Pak Tristan. Moderatornya ketiduran kayaknya atau bikin kopi. Gini Pak Adi. Silakan. Yang dimaksud saya tadi mendengar sekilas ya. Yang dimaksud anak Allah di dalam Bible itu anak secara harfiah atau hanya kiasan Pak Adi? Baik. Dari awal saya katakan bahwa Hosea 12 ayat 10 Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan. Jadi ada kata perumpamaan atau kiasan yang tujuannya untuk merahasiakan kerajaan sorga dan menyatakan hal yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan. Itu kiasan Pak. Ya, seperti anak kunci. Anak kunci bukan kunci beranak kan? Tetapi anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Jadi ya, Bapak bilang berarti, anak kunci. Berarti kiasan Mbak Adi ya? Kiasan. Oh, kiasan Perumpamaan berarti. lebih tepatnya, ya. Ya, makanya kalau kiasan kan berarti anak-anak Allah di dalam Bible kan banyak Pak Adi. Apakah semuanya juga bisa disebut Tuhan? Anak-anak Allah dengan anak Allah beda, Pak. Anak-anak Allah dengan Allah. Dengan Israel anak Allah itu loh Pak Adi. Itu kan kiasan juga. Loh, lah iya, apakah Israel bisa disebut Tuhan gitu loh maksud saya. Ibrani 1 ayat 8, Allah mengatakan anaknya itu adalah Allah yang memiliki tahta yang selama-lamanya. Jadi maksudnya tahta ini kiasan juga. Tahta itu adalah kerajaan Allah, nanti akan ada di alam nyata ketika Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya, yang tertulis namanya di kitab kehidupan
akan masuk kepada tahta atau kerajaan Allah. Itu sorga. Merujuk kepada sorga. Oh, berarti nanti ya. Ya, nanti. Berarti kalau nanti itu kan kiasan Nanti apa namanya? itu nubuatan. Nubuatan itu akan ada pasti. Pasti nubuatan itu sesuatu yang pasti terjadi. Oh, nubuatan pasti terjadi ya. Pasti. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa enggak. Itu Ramalan, gini, mohon maaf Pak Adi, saya lebih mohon diluruskan ya. Nubuatan itu kan hanya untuk di dunia Pak Adi. Apakah nanti di akhirat ada nubuatan? nubuatan itu termasuk untuk mengatakan yang akan terjadi di hal kehidupan yang akan terjadi. Ya, artinya segala sesuatu yang telah dinubuatkan nantinya. Karena semua kitab suci, kalau nggak salah, ada endingnya akan ke kehidupan kekal sorga atau neraka. Oh, Siapa ya. yang ke sorga, siapa neraka kan sudah dituliskan ini. Ya, siapa itu sudah orang-orang yang sudah, kalau di Bible yang telah tertulis namanya di kitab kehidupan akan ke sorga, yang tidak tertulis maka dilemparkan ke lautan api yang bernyala-nyala. Oh, gitu ya. Apakah ini kan masih dalam jangkauan imajinasi ya, Pak Adi ya? Apakah bisa disebut nubuatan gitu loh? Sedangkan nubuatan itu adalah yang lampau ya. Terus kejadian sudah kejadian baru, oh ternyata ini nubuatan, begitu. Itu diketahui di dunia gitu loh. Kalau di akhirat apakah bisa ya? Apakah masih ingat kita ya? Sedangkan di akhirat itu tidak ada kitab suci lagi loh, Pak Adi. Baik. Jadi saya bacakan dulu ya. Beberapa saya katakan kalau nubuatan adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan dan pasti akan terjadi. Bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di sorga. Itu bukan doktrin atau dogma gitu. Doktrin itu menurut Bapak apa? Dogma itu menurut Bapak apa? Biar sama kita persepsinya. Sesuatu yang tidak tertulis atau sesuatu yang tidak sesuai dengan maknanya tetapi diyakini sesuai dengan makna. Contoh nubuat itu terjadinya di dunia, tetapi pemahaman Dr. Adi bahwa nubuat itu bisa terjadi di akhirat. Itu namanya doktrin. Baik, menurut pemahaman saya dogma. Oke, lanjut Pak Dr. Rahman, lanjut. Saya ini membuka jalan aja kok, lanjut. Jalannya jalan aspal atau jalan berbecek, Pak? Jadi Pak Usema, menurut saya dogma itu adalah pengajaran. Ada memang pengajaran gereja, ada pengajaran Tuhan, ada pengajaran Farisi. Ada dogma itu pengajaran siapa dulu? Jadi kalau pengajaran Farisi itu khusus untuk Farisi. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, mencoba memahami kitab yang mereka yakini. Tetapi Yesus berkata, engkau pengajar Israel, tetapi engkau tidak mengerti hal-hal itu. Artinya Nikodemus selama ini mengajari orang Yahudi karena dia adalah pemimpin agama Yahudi. Ketika bertemu dengan Yesus, ternyata Nikodemus tidak mengerti apa yang diajarkan itu. Dalam hal dilahirkan kembali. Apakah aku harus masuk ke rahim ibuku? Jadi pemahaman dilahirkan kembali atau lahir dari air dan roh yang tertulis di kitab itu, Nikodemus bertanya kepada Yesus. Nikodemus nggak tahu, padahal dia mengajarkannya. Jadi pemahaman Pak Husema dengan doktrin berbeda dengan yang saya pahami. Itu Pak. Nubuat KBBI adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia atau ramalan yang akan datang selama masih di bumi. Itu nubuat KBBI. Kecuali dokter punya kamus lain, saya tidak tahu. Itulah sehingga saya selalu katakan tadi dari awal, nubuat itu
tidak mungkin Nabi menubuatkan Tuhan. Satu, Gabriel yang memberikan nama Yesus itu adalah Gabriel. Masa seorang malaikat memberi nama kepada Tuhan? Dua. Ketiga, yang lahir dari mulut rahim Maria itu tadi dibilang lagi numpang lewat. Tetapi kenyataannya 9 bulan bertumbuh, Dok. Dan juga dari bayi sampai umur 33 tahun itu mengalami fase seperti manusia. Tidak ada istimewanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan doktrin bahwa manusia yang dijadikan Tuhan. Artinya manusia yang dilantik jadi Tuhan. Seperti itu pemahaman kami. Jadi doktrin itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi dipaksakan untuk masuk akal. Seperti itu pemahaman kami. Jadi kalau manusia yang lahir dari rahim seorang perempuan dituhankan itu bagaimana ya? Secara akal ya, Dok ya. Secara akal kita sama-sama dokter sekarang. Kita kan saya pernah di kandungan selama 6 tahun. Bagaimana sih prosesnya itu? Kalau sebenarnya sumbernya adalah dari darah Yesus. Sebenarnya darah Yesus kalau sudah waktu melahirkan Bunda Maria itu sudah keluar sebenarnya darahnya Yesus. Setengah dari Yesus, setengah dari ibunya itu. Nah, itu yang maksud dengan doktrin yang saya pemahaman kami. Artinya doktrin itu melakukan sesuatu, mengimani sesuatu yang seharusnya secara logika tidak masuk akal. Itu, Dok. Saya jawab. Kita Ya. sama-sama dokter. Setuju. Ya, nubuat dulu, Dok. Nubuat itu menurut dokter itu KBBI mengatakan adalah sesuatu yang terjadi di dunia. Itu rumus dokter, ini KBBI ya. Kecuali ada kamus lain di Indonesia. Saya jawab. Kita dokter. Kata tumor menurut dokter dengan kata tumor menurut awam berbeda. Jadi KBBI tidak bisa menampung bahasa Latin dari kedokteran. Jadi Bibel jangan diterjemahkan dengan cara KBBI. Kalau kita menerjemahkan KBBI, kita salah. Ada khusus kamus Bibel, ada khusus kamus, ada kamus nubuatan, ada juga kamus-kamus untuk menafsirkan itu. Saya nggak tahu apakah di Quran ada ahli tafsir, berdasarkan tafsir itulah dia menafsirkan ayat itu. Saya nggak tahu apakah memang menurut KBBI bisa ditafsirkan itu semua, seperti tadi burung gagak diutus oleh Allah, berarti burung gagak utusan. Itu pemahaman saya kalau menurut KBBI. Ternyata tadi setelah kita diskusi, KBBI itu tidak bisa menampung untuk menerjemahkan bahwa burung gagak itu bukan nabi. Walaupun burung gagak diutus. Padahal menurut definisi KBBI, utusan itu adalah nabi atau penyampai pesan Tuhan. Pada lazimnya utusan itu nabi. Yesus utusan, utus nabi. Berarti burung gagak utusan, kalau berdasarkan KBBI. Jadi tolong Pak Dokter jangan batasi Bibel dengan pemahaman KBBI. Clear? Ya, yang dikirim oleh Allah sama dengan yang digantikan oleh Ismail dengan domba, itu bukan utusan. Jadi bedakan pengganti. Allah mengutus burung gagak. Ya, burung gagak itu diutus. Tapi bukan menyampaikan. Ini KBBI. Ini KBBI. Boleh lah. Kan boleh. Ada tertulis utusan ya. Allah mengutus burung gagak. Boleh. Berarti kan boleh, tertulis di situ. Karena ya, artinya maksud saya Pak Dokter. Maksud saya, kalau saya memahami KBBI Talk, berarti burung gagak itu nabi. Tidak selamanya. Mengutus Jibril kan juga utusan. Makanya aku bilang, apakah Jibril itu nabi?
tidak selamanya utusan itu nabi. Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu dan tidak berhak untuk tidak diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jadi itu definisi nabi. Jadi menurut KBBI utusan itu bukan nabi. Bisa nabi, bisa. Utusan bisa nabi, bisa rasul. Ya, betul. Tetapi dalam konteks burung gagak itu bukan nabi, bukan rasul. Setuju? Iya. Ya, tapi menurut KBBI bisa nabi, bisa utusan. Seperti itulah maksudnya saya tadi. Coba begini, maaf saya salah dulu. Coba kita ambil literasi Islam mengenai utusan itu rasul apa maksudnya? Nah, Mengenai KBBI apa maksudnya supaya tidak berbenturan, Ya, nabi orang yang menerima wahyu tetapi tidak diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kepada kaumnya, itu menurut pandangan Islam. Rasul adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah dan diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kepada kaumnya, itu pandangan Islam, perbedaan nabi dan rasul. Nah, kalau misalnya Allah mengutus seekor burung gagak untuk memberi contoh kepada anaknya Adam itu tentang cara menguburkan mayat itu kan hak prerogatif Allah, sama dengan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, itu juga utusan Allah lewat Jibril. Semua itu kan burung gagak itu kan kita tidak tahu. Burung gagak itu sama dengan burung gagak, tidak mungkin sama dengan burung gagak yang di sini. Itulah semua dari Tuhan. Jangankan itu, madu juga diterangkan dalam Al-Quran, unta juga diterangkan dalam Al-Quran, dan dalam berbagai hal-hal yang diterangkan. Apakah semua itu utusan? Tentu tidak. Menjadi pelajaran buat kita, karena Al-Quran itu adalah tuntunan. Gitu. baik. Jadi maksud saya, jangan membatasi Bibel, definisi Bibel, pengertian Bibel dengan KBBI. Contoh lain, Yesus mengatakan Lazarus itu tidur, padahal mati. Akhirnya orang lain tertawa, akhirnya Yesus mengatakan tidur itu maksudnya mati. Jadi ada kamus Bibel khusus. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah janji Tuhan yang pasti terjadi. Itu pemahaman kami tentang nubuat. Tentang nabi dan rasul, nabi itu biasanya di perjanjian lama, rasul itu perjanjian baru. Gitu. Jadi pemahaman kita berbeda di sini, karena kita berbeda, maka kita tidak akan nyambung dalam hal konteks itu. Itu perjanjian lama dan baru, Dok. Itu setelah saya diskusi dengan Yudaisme, itu perjanjian Yudaisme tidak punya perjanjian baru dan lama. Ya, saya tahu bahwa Yudaisme itu sampai sekarang masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Jadi tidak ada perjanjian baru sama mereka. Karena Mesias masih tunggu-tunggu. Tunggu setelah nanti Mesias datang menurut mereka, baru ada perjanjian baru itu. Itu Mesias. Jadi menurut mereka. Inilah memang sedikit perbedaan. Jadi begini, oke lah. Silakan dengan keyakinan dokter tentang Yesus sebagai Tuhan ya. Karena saya tahu tadi mulai dari Hosea tadi turun-temurun sampai dan nanti jadi YHWH, kemudian turun-turun, itulah Yesus. Sesungguhnya begitu ceritanya. Sudah saya sering dengar dari teman-teman Kristen yang lain juga. Bahkan Bos Meme juga mengatakan kemarin, Yesus itu adalah YHWH juga, itu juga. Jadi yang disembah Musa itu juga adalah Yesus. Seperti itu sebenarnya intinya di situ. Ya kan, Dok? Tadi satu pertanyaan saya untuk Pak Hosema. Pak Hosema tadi bilang bahwa nubuatan itu menurut KBBI adalah sesuatu yang dinubuatkan tetapi bukan itu yang dipercayai. Bukan gitu kira-kira? Wahyu yang diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada kaumnya. Terus? Itu nubuat. Atau ramalan.
Jadi, tapi kalau di dalam kamus ini nubuat atau bahasa Inggrisnya profesi, artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi biasanya melalui perantaraan seorang atau lebih nabi. Namanya nubuat gini. Profetik atau profesi gitu. Contoh nabi karena ada perintah dari Tuhan bahwa nanti kelak akan datang seorang nabi berikutnya, kelak akan datang berikutnya, seperti itu namanya nubuat. Seperti itu, Dok. Ya, yang saya betul. pahami. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan pasti. Ya, kalau pasti Tuhan yang mengatakan itu pasti. Tapi kalau nubuat dari manusia, ya tidak pasti. Kalau dari manusia itu ramalan, kalau nubuat dari Tuhan. Kan dari awal sudah saya bilang, Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Jadi para nabi disuruh untuk menulis. Itulah kitab. Itulah Bibel. Ya, itulah. Jadi itulah. Di dalam salah satu ayat yang sering saya dengar, Theophilus yang mulia. Apakah itu firman Tuhan? Oke, saya screen nggak bisa ya. Saya tampilkan ayatnya, ya saya terangkan. Beberapa kali sudah saya terangkan sebenarnya, tetapi hal-hal itu tidak. Sebentar sabar Pak ya. Jadi, karena Bapak membaca sama seperti orang awam membaca textbook kedokteran. Kalau nggak dibimbing mereka tidak akan paham. Itu sudah terjemahan, Dok. Yang bisa ditafsir itu adalah original text. Kalau terjemahan salah, misalnya ya, contoh dalam Al-Quran, kalau terjemahannya salah, ditafsir lagi terjemahan itu, maka double kesalahannya. Makanya yang berhak ditafsir itu dalam konteks buku kedokteran itu, kita belajar sama-sama bahwa amlodipin sebagai obat antihipertensi. Kenapa amlodipin sebagai obat antihipertensi? Itulah butuh penafsiran sebagai dokter. Ya, kaptopril, kalsium antagonis, itu butuh penafsiran untuk kenapa bisa menurunkan tensi. Vasodilator, kenapa bisa menurunkan tensi? Itu haknya dokter. Ya kan, kita tahu semua. Kalsium antagonis, diuretik, itu semua kita tahu karena kita dokter, tapi orang lain tidak tahu. Tapi kalau dia baca, dia bisa juga mengerti, tetapi memahami lebih jauh pasti tidak. Seperti itu. Maka kalau kita mengatakan bahwa misalnya begini, penyakit gula, itu kan istilah kita DM. Nah, kalau penyakit gula ditafsir, maka hancur. Tapi kalau DM, nah itu baru ditafsir. Gitu. Baik, saya bacakan lagi langsung. Jadi Bapak Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ini kata Lukas, dan tentang kita, termasuk Lukas ada di dalamnya. Lukas 1 ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Artinya saksi mata yaitu murid Yesus yang 12 dan murid Yesus yang 70. Dan Lukas adalah murid Yesus yang 70 bersama Markus. Jadi semua peristiwa yang terjadi yaitu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, yang dilihat oleh saksi mata dan saksi firman, semua orang tulis. Lalu Lukas membukukannya, mengaturnya menjadi satu kitab. Jadi di ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi,
orang yang menyaksikan langsung yang dikerjakan oleh Yesus dan yang dikerjakan oleh Yesus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilihat dan disaksikan saksi mata dan pelayan firman, itu banyak orang menulis. Tulisan-tulisan itulah yang disusun. Jadi Oke. firman itu tadi apa yang dilihat. Oke, saya paham. Bisa enggak ada sanad, satu sanad saja? Lukas itu mendengarnya dari mana? Kemudian dari Lukas siapa lagi sampai kepada Yesus? Bisa ada enggak seperti hadis yang sering di dalam hadis yang kita ini? Satu. Yang kedua, dari berbagai macam ada di dalam Bible itu, di mana di dalamnya ada kadang sedikit tabedok, kadang berbeda antara satu dengan lain. Kalau ada pertentangan-pertentangan seperti itu, yang mana dokter ambil? Misalnya di sini ada 90 lebih ayat mengatakan Yesus adalah utusan. Sementara di ayat lain, Yesus pada Thomas mengatakan, oh ya Allah ya Tuhan, ya Tuhan ya Allahku. Itu kalau kita lihat dari jumlah ayatnya, lebih banyak utusannya daripada Tuhannya. Tetapi dokter mengambil Tuhannya. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat seperti itu, dok? Baik, saya jawab. Pak Dr. Husema yang saya tahu itu dokter. Tetapi orang lain mengatakan bahwa itu asisten 2. Tapi ada juga adalah bapak dari anak-anaknya. Ada juga mengatakan bahwa dia adalah salah satu anggota Zoom di Tristan and Friend. Jadi sebutan untuk Pak Dr. Husema itu banyak. Tetapi siapakah sebenarnya Dr. Husema? Yang lebih tahu adalah Pak Dr. Husema sendiri. Jadi pertanyaan Bapak tadi, sanad. Jadi seperti Quran, ada sanad. Jadi Bapak sudah memahami Bible dengan cara memahami Al-Quran. Ini yang nggak boleh, Pak. Kalau Bapak mengharuskan Bible dengan cara Al-Quran itu malapetaka, Pak. Ya, malapetaka. Karena Bible harus dipahami secara Bible. Jangan dipahami dengan Quran. Saya sudah mengatakan bahwa Lukas itu adalah murid Yesus yang lain dari 70 orang. Bapak hanya tahu 12 orang, kurang 1, Yudas Iskariot. Jadi murid Yesus itu adalah saksi mata yang langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus. Karena dia gurunya. Ini yang tidak dipahami oleh banyak, sehingga orang menyalahkan. Itu dalam konteks Lukas dulu ya. Tentang utusan nanti itu kita udah dari kemarin-kemarin sudah nggak bisa clear karena pemahaman Bapak dari Quran, pemahaman saya ya kita bahas Bible, tapi cara memahami Quran. Sama seperti saya belajar ponet. Bidan-bidan yang belum ponet sudah menolong partus dengan cara non-ponet. Ketika belajar ponet, mereka gagal karena sudah terlanjur mereka mengetahui cara menolong partus. Tetapi datang peraturan ponet, ini yang terbaru, terbaik. Ketika belajar yang terbaru, mereka kaku. Karena sebelum ada pelajaran terbaik ini, mereka sudah biasa menolong partus. Sekarang menolong partus harus 6 tangan. Nggak boleh sendirian. Kalau dulu bisa sendiri. Harus 6. 1 nolong ibunya, 1 nolong anaknya, 1 untuk merawat yang lain. Itu peraturan terbaru lagi. Artinya pemahaman-pemahaman yang ada itu berkembang. Kalau di kedokteran ya. Dulu sama seperti tadi Pak Hidayat Pani bertanya, 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya saya bingung. Setelah membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tertulis 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada tertulis Tritunggal. Tapi pemahaman itu ada. Jadi itu Pak Dokter. Jadi Lukas tadi itu jelas, Lukas itu saksi mata. Karena dia murid Yesus dari 70. Ada datanya di gereja ortodoks. Kalau Pak Husema, saya udah kirimin dari gereja ortodoks itu,
ada saya di websitenya bahwa Lukas itu murid Yesus yang nomor 15, Markus nomor 14, ada 70. Rata-rata murid itu jadi uskup, ya. Iya, saya paham. Saya paham juga bahwa 70, saya paham 70 itu. Saya pernah dengar. Kedua, dari murid Yesus itu ya ada 12, tetapi kan ada lagi kanon. Nah, di situ lagi masalah. Muncul masalah baru karena apa? Ada yang masuk, ada yang tidak. Sementara saksi mata banyak. Filipus saksi mata, Thomas saksi mata, Barnabas saksi mata, dan bahkan Maria Magdalena saksi mata. Itu tidak masuk kanon. Sementara juga saksi mata. Saksi mata ini dianggap oleh para pengambil kebijakan keputusan bahwa ini tidak sesuai. Nah, apa indikator utama yang dijadikan dasar bahwa ini tidak pernah terjadi sama Yesus? Bagaimana dokter bisa menjelaskan kanonisasi itu sampai ada Injil, ada Bible seperti ini, sementara ada 300 lebih, ada 6.000 menurut Sofiatul, manuskrip itu yang tidak masuk dalam kanon. Sementara dalam perspektif murid, bahkan ada murid yang 12, bukan 70. Tetapi menurut katanya catatannya ditemukan belakangan. Yang masalah kemudian, kalau catatannya belakangan, berarti penulisannya ini siapa sebenarnya? Sampai kenapa bukan yang sejaman, yang lazimnya yang menulis itu seharusnya sejaman dengan murid-murid. Seperti Filipus yang dipanggil langsung oleh Yesus. Seperti Thomas yang menyaksikan bahwa waktu dia masih hidup, dia hidup, dia bangkit, tapi Injilnya tidak diterima. Nah, apalagi Yudas, tentu Injilnya tidak diterima karena dia pengkhianat, walaupun dia juga menyaksikan Injil Yudas, Injil Maria Magdalena yang pasti dekat dengan Yesus, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu indikator apa yang dijadikan dasar oleh para penentu kebijakan dalam kanon-kanon itu, sementara Yesus waktu itu sudah tidak ada. Siapa yang mengambil keputusan untuk memasukkannya sebagai kanon? Indikatornya apa? Agak berat. Jawab? Ya silakan, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari awal saya sudah katakan tadi, Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi untuk ditulis. Tetapi tidak semua nabi menulis. Hanya orang yang disuruh menulis. Adam itu nabi, Abraham itu nabi. Tapi Adam tidak ada menulis di Bible. Abraham juga tidak ada menulis di Bible. Ishak juga tidak ada menulis di Bible, ya. Artinya yang diberi penglihatan dan perumpamaan untuk menulis itulah yang menulis. Lalu kenapa murid Yesus banyak melihat tetapi tidak banyak menulis? Murid Yesus 12, Yohanes dan Matius yang menulis. Murid Yohanes dan Petrus juga menulis. Yudas juga menulis. Yudas saudara Yesus, ya. Dan di Lukas 1 ayat 2 tadi, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini salah satu yang diadopsi oleh bapak-bapak gereja untuk
menyusun kanon yang ada 66 kitab. Artinya manuskrip yang ada itu, kalau murid Yesus yang satu yang lain tulisannya persis sama atau mirip, yang ditampilkan cuma satu saja. Itu. Jadi kalau tulisannya sama, satu aja ditampilkan, dibukukan. Jadi kalau Matius, Markus itu persis sama, tidak perlu dibuat Markus. Toh itu juga copy paste. Itu yang pertama. Yang kedua, diselidiki usia karbonnya, tahunnya, sesuai dengan isi enggak? Seperti Injil Barnabas. Injil Barnabas katanya Isa Al-Masih itu menikah. Tapi setelah diselidiki dengan Injil yang lain, tidak sesuai, tidak selaras. Dan tahun penulisannya pun dengan isi tidak sesuai. Makanya tidak sesuai itu tidak dikanon. Jadi yang dikanon itu adalah sesuai, selaras, dan dengan usia karbon. Dan dengan tulisan-tulisan lain tidak bertentangan. Kalau Isa Al-Masih katanya menikah, dengan kitab-kitab yang lain nggak selaras. Makanya Injil Barnabas nggak dipakai. Berdasarkan itulah bapak-bapak gereja mengkanonnya. Tetapi manuskrip itu yang lain ada. Ada itu di gereja ortodoks, Pak. Kalau mau soan ke sana silakan. Di Indonesia ada gereja ortodoks, boleh. Mereka punya filenya, pada websitenya ada. Kalau mau tahu, cuma mereka bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya nggak mengerti bahasa itu. Dan ketika saya diskusi dengan teman-teman ortodoks, diterangkan sama saya seperti itu. Itu Pak Dr. Sema. Nah, Dokter Sema mana nih? Udah tidur ya? Udah jam berapa ini? Saya makan dulu. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang lain ini, yang lain. Dokter Adi, satu Ya, aja silakan. lagi nih pertanyaan saya, Di. Jadi, lafal Allah yang kami yakini Islam ialah yang mengadakan anak manusia tanpa perantara seorang bapa. Dialah Allah yang mengadakan seorang manusia tanpa perantara seorang ibu. Dan dialah Allah yang mengadakan seorang manusia tanpa perantara seorang ibu dan bapak. Itu yang kami yakini yakini tentang lafaz Allah. Nah, kalau di dalam Bible kata Allah itu siapa sih sebenarnya? Monggo, Pak. Baik. Jadi sebenarnya kata Allah itu kan terjemahan Elai saja, ya. Tapi karena Allah dengan Allah kan beda cara intonasinya kan. Jadi di Keluaran 6 ayat 1, Allah mengaku namanya kepada Musa itu Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Tuhan itu telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namanya Tuhan belum dinyatakan. Ya. Jadi kalau di Perjanjian Lama itu Tuhan itu bisa menampakkan dirinya. Bisa melalui malaikat. Bisa itu api yang terbakar. Bisa melalui kepada Abraham dia menunjukkan dalam 3 sosok manusia. Kepada Stefanus bisa penglihatan, bisa melihat di sorga. Karena berbahagialah orang bisa melihat Allah yang suci hatinya. Lalu kepada Yohanes di Pulau Patmos, bahwa dia melihat dalam 7 mata dan 7 tanduk. Jadi artinya kepada orang tertentu yang suci hatinya, Tuhan itu bisa menampakkan diri, ada wujudnya. Dan hanya orang. Ketika Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis bisa mendengar suaranya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu khusus pendengaran. Gini loh, Pak Dokter Adi, Allah yang di dalam Bible itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Gimana itu penjelasan? Dan Allah yang di dalam Bible itu siapa sih? Baik. Jadi sama seperti
firman, F huruf besar, F huruf kecil. Jadi ada, lihat konteksnya Pak, konteks-konteks itu ada ya. Jadi kalau orang Israel, Allah huruf besar itu Tuhan itu nggak boleh disebut namanya. Mereka sebut YHWH itu nggak boleh disebut. Jadi disebut Adonai atau Hasem. Jadi artinya menurut konteks-konteks itu harus dipahami sesuai konteks itu. Huruf besar semua itulah Hasem, huruf kecil itu itulah Yesus. Gitu. Kalau Ada tidak Yesus. disebut tapi tertulis gimana? Gimana? Tidak disebut tapi tertulis dan bisa dibaca. Contohnya ayatnya ya Pak. Ya, coba dicari di Biber. Konteksnya itu. Jadi kita harus bahas konteks. Kalau secara umum nanti kita nggak nyambung. Carikan dulu. Ini share screen sana bisa. Nah, ini yang lain nih, Dokter Tristan di mana nih? Ya Atau udah dokter pada penunggang tidur. kuda? Tadi nggak ada yang mau mendaftar di belakang, jadi tidur ya. Oh, Administrasi nggak bisa Mana ada diselesaikan, malas. tidur. Weh. Kok ini Administrasi tiba-tiba nggak saya jadi diselesaikan, dokter ya? jadi malas. Administrasinya udah beres belum? Administrasinya udah beres di belakang. Belum tuh, udah 2 kali nanya, 3 kali nanya, udah banyak Nah, itu. itu makanya agak low respon. ya lanjut dah, Ya, Prof. makasih nih Pak Dokter. Dan, silakan. Nah, ya saya mau ngobrol biasa aja sih sebentar. Pak Dokter, ini ya, udah hidup lampunya belum? Udah hidup lampunya, tapi hujannya masih gerimis. Hujan. Di mana daerah Sumatera, Pak? Perbatasan Padang Bengkulu. Oh, luar biasa ya. Dingin di sana tuh ya? Panas dekat pantai. Cuma 6 Oh. km dari pantai. Iya, ya. Tapi sama keluarga di situ, Pak? Iya, bersama keluarga. Ya sih, sebenarnya kalau saya perhatikan juga misalkan tadi ada pertanyaannya, di manakah Injil Isa alaihissalam? Al-Maidah 46. Nah, kepada Isa alaihissalam itu diberikan kitab Injil. Nah, sebelumnya itu Nabi Musa diberi kitab Torah. Namun di Imran 48 disitu dikatakan kepada Isa diberikan hikmah Torah dan Injil. Sebenarnya dari kecil sudah disinyalkan dia akan diberikan kitab kan. Nah, kalau kata Injil sendiri adanya di Al-Maidah 46. Kemudian di Imran 48 pada Isa gitu. Tapi ke Maryam tadi ini Abdullah wa Taniyal kitab, nggak ada Injilnya di situ. Wajahnya Nabiya gitu. Jadi Allah akan memberikanku kitab gitu. Kitab itu untuk apa? Fungsinya gitu. Nah, Imran 50 menghalalkan sebagian dan mengharamkan sebagian gitu kan. Gitu. Jadi yang sebelumnya itu dihalalkan Isa alaihissalam dan mengharamkan sebagian yang dihalalkan sebelumnya. Jadi ini ada perubahan gitu kan. Lalu di mana kitabnya kan gitu, Pak? Nabi Isa kan diangkat. Imran 55, mutawafika wa rafiu kailayya gitu. Jadi penerima kitab itu membawa kitabnya ke langit gitu. Di mana? Di dalam hatinya gitu. Jadi dia menghafalnya gitu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ya nggak mungkin ya. Yang namanya Nabi sama apa ustadz itu sama ya. Mana-mana ngajar kalau ustadz bawa buku gitu. Kalau Nabi nggak mungkin. Gitu sih Pak. Namun apapun yang terjadi setelah zaman Rasulullah SAW hidup, maka mereka harus meletakkan kitabnya. Andaikan kitabnya Isa alaihissalam di zaman Nabi itu ada, kalau mereka harus mengakui Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, maka Al-Maidah 15. Nah, jadi kitab yang sebelumnya dikatakan oleh Al-Quran yang dari versi Islam itu sudah tidak dipakai lagi,
maka pakainya Al-Quran. Gitu sih Pak. Jadi mengimani dari apa yang belum ada sebelumnya, kemudian hari ini diimani gitu ya. Kami dalam rukun iman itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada kitabnya gitu ya. Kitab-kitab sebelumnya pernah diturunkan gitu, harus kami imani. Walaupun kami tidak pernah melihat fisiknya kitab itu, sama seperti Rasul-Rasul, beriman kepada Rasul Musa alaihissalam, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri berkata, kami ini saudara-saudaranya Rasulullah. Gitu. Mereka percaya kepadaku, tapi tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Seperti itulah. Jadi seperti ya kami ada memang ada rukun iman dalam ujian gitu. Jadi pakai apa kami melihat parameternya? Ya tentu pakai ayat kauniyat di Quran. Ayat penciptaan itu memang luar biasa membuat iman-iman muslim ini bertambah Pak. Jadi apa yang dikatakan Quran gitu ya. Walaupun itu yang di masa lampau seperti Zulkarnain, Nabi Khidir dan lain sebagainya, itu kami iman itu dengan ada pengantarnya gitu. Imani sajanya itu ada pengantarnya yakni dengan akal gitu. Akal kemudian beriman gitu. Bagi yang sudah balik ya. Kalau yang belum balik ya tentu waktu masih kecil saya juga mengenal Allah itu waktu akal saya belum berfungsi juga saya mengimani. Gitu Pak Dokter. Baik, pertanyaan saya kepada Pak Tristan ya. Jadi Al-Maidah 46 tadi, dan kami teruskan jejak mereka yang mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, itu kitab Taurat. Hukum Taurat hari Sabat. Kalau kami kan Minggu, sementara itu Jumat. Artinya kita langgar bersama-sama ya. Oh enggak gitu. Baca Imran 50, di situ dikatakan mengharamkan sebagian yang dihalalkan. Saya kata menghalalkan sebagian yang diharamkan. Artinya ada perubahan. Jadi sebenarnya nggak objektif gitu. Walaupun misalkan orang Islam gitu mengatakan orang Kristen salah gitu, nggak ada Sabat, itu jadi aneh gitu. Ya juga aneh gitu karena di dalam Quran sendiri ada perubahan syariat nih. Entah hari apa yang dipakai oleh Isa alaihissalam, yang jelas sudah nggak Sabat lagi menurut saya gitu. Jadi Sabat itu untuk kaum yang sebelumnya. Nah, kalau di Bapak kan dari Yeremia 31 sampai 34 ya. Ini kan? Aku mengadakan perjanjian baru. Karena orang-orang sebelumnya telah mengingkari janji perjanjian yang lama gitu kan. Jadi orang-orang Israel ya. Aku mengadakan perjanjian baru kepadamu wahai Israel. Jadi di zaman Yesus itu atau Isa alaihissalam terjadinya hari Sabat itu kapan setelahnya gitu, itu nggak ada penjelasan, nggak ada. Walaupun di Bible juga nggak ada. Cuman Yesus berkata manusia adalah, Yesus sendiri berkata Tuhan ya di hari Sabat gitu. Tapi yang jelas setelahnya itu ada pergeseran gitu kan. Yang ini Kristen malah bukan di hari Sabat gitu. Ada di hari Minggu. Itu sih. Itu di kuis Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu sanuniyati salatu min Jum'at fasaila. Itu hari ini muslim yang di zaman Rasulullah, Pak. Iya. Maksudnya dalilnya di zaman kan, Isa itu kan nggak ada kejelasan. Betul. Gitu Pak Dokter. Pas nggak ayatnya? Iya. Ya, robot. Saya lagi baca sebentar Pak. Ya, jadi di sini memang Nabi Isa itu ada perubahan gitu, sebagian aturan. Tadi kan Bapak mengatakan hukum, aturan. Di dalam PL itu kan ada seremonial, ya kan? Ada juga yang namanya hukum sipil, ada juga hukum Tuhan gitu. Jadi ya itu ada yang dirubah gitu sama Yesus. Walaupun terserah ya, kata menggenapi itu untuk membuat, kalau menurut saya kata menggenapi itu ya seperti itu, menggantikan yang lebih baik kemudian menambahkannya. Wajar di Yohanes 16 dan 12 dikatakan masih banyak ini aku katakan kepada kalian wahai murid-muridku kan gitu. Namun
kalian belum dapat menanggungnya. Artinya ada lagi yang Yesus akan tambahkan gitu setelah dia nggak ada. Kalau saya lihat sih. Nah, itu terserah ya, yang roh kebenaran itu mau kedarikan ke Paulus juga nanti kita debat lagi ya, debat diskusi itu. Apakah itu memang ke Paulus ataukah dia hanya roh apa yang tidak punya hagion gitu, yang tidak punya dimensi, apakah dia berupa materi atau imateri. Jadi masih didebatkan juga sih, kalau menurut saya harus. Karena Yesus kan masih memakai kata iya gitu. Jika aku tidak pergi, ia tidak akan datang. Ia itu kan kata ganti orang ketiganya itu jelas ya, kayak satu orang gitu. Atau satu roh saja gitu, satu roh. Ini Pak Tristan, jadi lucu karena menurut saya ketika di Kisah Para Rasul 1, di situ dikatakan Roh Kudus turun ke atasmu. Kalau ke atas saya, misalkan turun Roh Kudus itu dan ke atas Pak Adi yang ada di Sumatera, berarti ada 2 Roh Kudus di sini. Seperti itu. Gimana Pak? kalau Roh Kudus itu kan bukan 1, 2, 3. Jadi setiap yang percaya kepada Tuhan menerima Roh Kudus, Jadi yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau dalam nama Yesus Kristus akan menerima pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Artinya yang melakukan, yang menerima itu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ya, jadi Roh itu di mana-mana ada itu. Makanya Tuhan itu maha hadir. Jadi walaupun dia Esa, tetapi dia maha hadir. Lalu apa bedanya dengan rohnya Paulus ya? Di 1 Korintus 5 ayat 3, dalam roh aku menyertaimu.